Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Diwan Design Printing. Pada video kali ini saya akan membagi pengalaman bagaimana cara memasang stiker wallpaper atau wallpaper foam di tembok yang sudah tidak bagus lagi catnya, ataupun yang sudah terkelupas maupun yang sudah pudar warnanya. Jadi kita bisa menggunakan wallpaper foam ini sebagai pelapis supaya terlihat seperti di video ini. Jadi ruangan ini adalah tempat kerja saya membuat stempel, teman-teman. Jadi karena temboknya sudah rusak dan kemudian sudah terkelupas catnya, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan wallpaper foam sebagai pelapis atau sebagai pengganti cat yang sudah rusak tersebut. Untuk cara masangnya, pertama-tama kita harus membersihkan tembok yang sudah berjamur maupun yang sudah terkelupas catnya itu. Jadi kita membersihkan dan meratakan kembali tembok tersebut supaya bersih dan rata dengan menggunakan scrub seperti ini sampai benar-benar udah rata dan bersih. Kemudian setelah tembok yang akan dipasangin wallpaper foam itu udah kita bersihkan, kemudian kita lap lagi dengan air deterjen atau air sabun supaya bekas-bekas debu yang masih melekat di tembok tersebut hilang. Jadi kita perlu melapnya lagi dengan menggunakan air sabun atau air deterjen. Jadi kita harus memastikan tembok yang akan kita pasangkan wallpaper foam ini betul-betul sudah bersih dan tidak ada noda dan dosa sedikit pun. Amin. Kemudian setelah tembok yang udah kita bersihkan dengan air sabun tadi udah kering, sekarang siap untuk dipasangin wallpaper foamnya. Ini contoh wallpaper foam yang udah saya beli, yaitu wallpaper foam yang 3D. Jadi wallpaper ini ketebalannya 3 mili, teman-teman. Ada juga yang ukuran tebalnya 5 mili ya, tapi saya memilih menggunakan yang 3 mili saja. Untuk cara memasangnya, pertama-tama kita buka dulu stiker wallpapernya sedikit untuk kita paskan dengan posisinya di tembok. Jadi kita buka dulu sekitar 5 atau 10 cm bagian dari pelapis stiker wallpaper itu. Kemudian kita paskan posisinya di dinding atau tembok yang akan kita pasang. Kalau sudah rata dan lurus, kemudian kita rekatkan ke tembok stiker wallpapernya, lalu kita usap sambil ditarik yang lain. Jadi yang lain akan mengikuti dengan rata dan lurus. Jadi sambil kita tarik kertas tutupnya lemnya itu. Stiker ini sangat lengket pas kita tempel di tembok. Jadi untuk pemasangan pertamanya kita harus betul-betul memposisikannya dengan posisi yang pas dan lurus ya. Jadi cara pasangnya cukup gampang, teman-teman. Jadi kita jangan dulu membuka keseluruhan. Jadi buka dulu sekitar 5-10 cm. Kemudian kita paskan posisinya di tembok. Kalau udah lurus, kemudian baru kita rekatkan yang udah dibuka tadi.
dan sambungan natnya harus saling tindih antara stiker yang satu dengan yang lain. Jadi teknik memasangnya dengan cara kita menempel wall formnya di atas nut wall form yang sebelumnya, sehingga tidak ada jarak dan motifnya akan terlihat menyatu dan saling nyambung. Jadi karena ini kita menggunakan motif bata, jadi kita juga harus memasangnya sesuai dengan model motifnya, yaitu memanjang. Jadi untuk memasang wallpaper formnya yang selanjutnya, tinggal kita paskan saja antara ujung nut wallpapernya saling tindih, dan saat kita memasang di dinding yang bersudut, kita pun bisa memasangnya tanpa dengan memotong wallpaper tersebut. Yang penting cukup diratakan dan wallpapernya udah menempel dengan sudut ruangan itu. Kemudian kita bisa menarik lagi pelapis lemnya sampai selesai, kemudian direkatkan lagi ke tembok. Untuk bagian-bagian yang perlu dipotong, jadi tinggal kita ukur saja dan dipotong sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan ukurannya. Karena bahan dari wall form ini sangat lembut dan tidak keras teman-teman, jadi gampang dipotong seperti ini ya. Kemudian tinggal kita paskan dan kita rekatkan ke tembok. Saat kita memasang wallpapernya, jangan lupa untuk selalu menyambungkan nutnya, karena itu penting supaya motif wallpapernya terlihat menyatu dan serasi. Untuk bagian-bagian yang sulit untuk dibongkar di tembok seperti yang saya pasang ini adalah ada besi siku, jadi saya sengaja tidak membongkarnya. Jadi saya lebih baik mengikuti bentuk dari besi siku itu dengan cara memotong atau menggunting wallpaper formnya sesuai dengan bentuk besi siku itu. Kemudian saya tempel dan hasilnya jadi lebih bagus dan rapi teman-teman. Begitu juga jika ada stop kontak listrik ataupun meteran listrik di tembok, jadi kita tidak perlu membongkarnya, kita tinggal menyesuaikan saja bentuknya dengan wallpaper formnya. Karena bahan dari wallpaper ini cukup lunak dan gampang untuk digunting dan dipotong teman-teman.
Setelah warna hijau udah selesai saya pasang, kemudian saya memasang warna biru untuk bagian atas dan bawahnya. Saya menggunakan 3 jenis warna untuk memasang wallpaper foam ini, yaitu warna hijau, warna biru, dan listnya menggunakan warna hitam. Jadi bagian atasnya separuh sekitar 50 cm menggunakan warna biru, begitu juga di bawahnya 50 cm bagian bawah menggunakan juga warna biru. Untuk listnya kita bisa memasang langsung di tembok, artinya ada jarak antara wallpaper, sambungan wallpaper tersebut, tapi bisa juga kita memasang langsung di atas wallpaper yang udah terpasang ini, teman-teman. Jadi kita menggunakan satu patokan nutnya. Di sini saya menggunakan nut yang bagian biru. Fungsi listnya ini sebagai pembatas antara warna wallpaper yang kita pasang, teman-teman. Jadi dengan adanya list ini membuat wallpapernya terlihat lebih indah dan menarik. Oke teman-teman, demikian pengalaman saya dalam memasang wallpaper 3D. Semoga bermanfaat, dan jika ada saran dan masukan sampaikan di kolom komentar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam desain printing.